itu sih betul lah ya, karena sebetulnya kan suara REI juga itu suara daripada pengembang juga gitu. Dan ini yang kita udah rasakan juga sekarang. Memang NJOP itu bukan satu-satunya yang kemudian membuat kita punya bisnis itu melemah. Dari awal tahun ini sudah banyak tekanan-tekanan kita yang tidak, atau bukan tidak, tapi kurang menguntungkan kita sebagai bisnis atau berbisnis di ini. Ya soalnya juga kebijakan-kebijakan itu banyak berubah-ubah. Antaranya juga yang membuat kita tertekan itu juga kan peraturan BI juga. Nah, kemudian NJOP ini ya salah satu yang kita pikir tadinya di tengah-tengah kondisi ekonomi yang mengalami pelambatan, ya kan? Dan kita tadinya sudah mau dikasih angin segar bahwa pemerintah melakukan deregulasi di bidang ekonomi, tapi tidak kita lihat yang betul-betul spesifik bisa membantu mengangkat lagi kondisi ekonomi di bidang properti. Nah, NJOP salah satunya yang ya, terus terang kalau kita lihat dari sisi pajak atau tax atas bumi dan bangunan ini, kita memang tahu ini kan risetnya mungkin di awal tahun, tapi kenapa juga mesti dipaksakan dalam kondisi ekonomi yang lagi seperti ini, gitu tak? Harusnya kan betul-betul ditinjau ulang dulu. Itu harapan kita, tinjau ulang. Dan apa yang kita lihat itu kenaikannya sangat istilahnya sangat terlalu, sangat tinggi 300%. Lebih kan, ya kan? Jadi buat kita mesti lihat apakah masyarakat mampu nggak ya bayar setinggi ini. Karena memang kita mesti akuin lah, target atau sasaran dari kenaikan ini mereka mau meningkatkan pendapatan pajak, toh kan dispenda yang punya gawe nanti pajak daerah ini harus naik ya. Tapi sekarang coba, apakah sasaran itu akan tercapai juga dalam kondisi ekonomi yang berat kayak gini? Kita nggak usah pikir yang ini dulu lah, yang umum aja, yang rendah-rendah ini, kalangan-kalangan bawah ini dinaikin segitu banyak, apakah mereka akan bayar? Coba ini besok tanggal terakhir musim bayar PBB, Iya. pada bayar nggak cek sama dispenda coba. Saya khawatir yang kalangan bawah mungkin dia nggak bayar juga. Siapa mampu bayar PBB sampai 300% lebih kenaikan? Terus juga yang kalangan menengah juga. Kalangan menengah kan ya mungkin separuh bayar, separuh enggak. Jakarta juga sama. Awalnya Pak Jokowi waktu masih jadi gubernur sama Ahok, itu mau aja tetapkan langsung 300%. Tapi ujung-ujungnya juga disesuaikan tuh paling 140%-an atau 150% naik. Nah ini kalau naik kayak gini, siapa mau bayar? Ya kan? Nanti kita lihat sekarang dari 160.000 bisa naik jadi 335.000. Nah ini sangat berarti. Nah kalangan atas juga, perusahaan-perusahaan kayak kita, pengembang ini, itu kan kita juga mikir, kita sekarang ini harus membayar sekian banyak, itu tentu ada kendala-kendala yang kita alami. Cash flow kita utamanya gitu. Jualannya hampir tidak ada, tapi kita habis kena pengeluaran pajak yang cukup lumayan tinggi gitu. Nah jadi ini saya pikir ya mungkin kecil untuk pemerintah dalam hal ini Pemda ya mencapai sasaran tambahan pendapatan dari sektor pajak bumi bangunan, karena ya kondisi yang lagi yang lagi tidak kondusif gitu. Ini barangkali yang perlu ditinjau kembali oleh pemerintah. Kita harapkan bisa ya,
ada apa namanya kelonggaran lah gitu.